Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari sama-sama kita lanjutkan lagi materi kita. Contoh soal sebagai latihan, itu contoh yang kelima. Nanti bisa dilihat lagi pada PDF-nya. Gambar 6 itu yang di sini menunjukkan bahwa sebuah poros membawa pule A dan roda gigi B. Nah, di sini ada pule A. Di sini ada pule A, ada roda gigi B. Kemudian dan didukung oleh dua bantalan C dan D. Nah, ini bantalan C dan bantalan D. Nah, bantalan C dan bantalan D. Selanjutnya, poros mentransmisikan daya 20 kW pada putaran 150 rpm. Gaya tangensial Ft pada roda gigi B, ini ada roda gigi B, ini B. Gaya tangensialnya ke atas. Di sini secara vertikal ke atas seperti pada gambar. Ft vertikal ke atas. Kemudian pule menghantarkan daya melalui sebuah belt ke pule lain dengan diameter yang sama secara vertikal di bawah pule A. Jadi di bawah pule A di sini ada pule yang lain ya, yang saling kontak. Jadi beltnya itu menghubungkan pule A dengan pule yang lain yang tidak digambar di sini, itu diameternya sama. Kalau diameter sama berarti tarikan 2 dan tarikan 1 di sini sama-sama lurus. Tetapi kalau yang di bawah di sini pule yang lain itu diameternya lebih kecil, maka tarikan 2 ini dia tidak vertikal lurus ke atas seperti ini atau ke bawah seperti ini, tapi dia punya kemiringan sudut. Nah, kemiringan sudut. Jadi T1 pun juga punya sudut tertentu di sini. Kemudian rasio tarikan T1 per T2 sama dengan 2,5. Di sini tarikan T1 ini bukan torsi pertama, T2 ini bukan torsi kedua, tetapi tension 1, tension 2, artinya tarikan. Tarikan itu pada belt. Kalau torsi hanya T saja. Jadi torsi kenapa T saja, tidak ada T1, T2? Torsi 1, torsi 2 tidak ada. Torsi A itu sama dengan torsi di B di sini, sama dengan torsi di D di sini, sama dengan torsi di B. Sehingga satu poros persis di sini itu torsinya adalah sama. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian roda gigi dan pule mempunyai berat berturut-turut 900 Newton dan 2700 Newton. Jadi pule di sini beratnya itu 900 Newton, sedangkan roda gigi yang di B di sini beratnya roda giginya terbalik, roda giginya itu 900 Newton yang B di sini. Kemudian yang pule sebelah kiri di sini 2700 Newton. Ya. Jadi berat ini diperhitungkan karena dia ini membebani. Bisa dibayangkan 900 Newton ini sama dengan 90 kg. 2700 Newton ini sama dengan 270 kg. Nah, ya hampir 3 kuintal berat kan. Nah, 90 kg aja sendiri Anda kan nggak bisa ngangkat. Bisa dibayangkan membebani poros ini. Nah, ini diperhitungkan nanti dalam perhitungan gaya sebagai momen bending untuk menentukan bending ini diperhitungkan ini. Kemudian tegangan geser yang diizinkan untuk material poros adalah 63 megapascal.
ini tegangan gesernya jadi sifat material. Asumsikan berat poros diabaikan, berat poros diabaikan karena saking kecilnya dibandingkan dengan berat daripada pule dan roda gigi ini. Tentukan diameter poros. Ambil faktor kejut dan fatigue untuk bending dan torsi berturut-turut 2 dan 1,5. Nah, sekarang langkah pertama ya. Kalau mahasiswa mengerjakan soal itu wajib membuat sketsa seperti ini. Di sini ada jarak ya. Ada diameter, jarak dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B itu harus digambarkan. Kalau Anda tidak menggambar, kemungkinan besar jawabannya salah. Ya. Jangan ditaruh Anda menggambar di lembar yang lain. Ya. Jangan taruh di lembar yang lain. Terus tidak dikumpulkan begitu. Harus ditaruh di lembar jawaban soal. Karena ini ada poinnya. Kemudian di sini kan kita tidak bisa menampilkan T1 dan T2 di sini pada layar di sini, maka perlu ditampakkan tampak samping. Ini tampak muka, tampak depan, di sini tampak samping. Sehingga dari samping ini kelihatan dia lingkaran apa kotak di sini. Nah, sehingga di sini digambarkan ada T2, ada T1. Diameternya sama di sini dengan yang di sebelah kiri sini sama dan seterusnya. FT-nya arahnya ke atas juga digambarkan. Kemudian dalam menyelesaikan kasus seperti ini, ya, ini satuan all dimension seluruhnya dalam milimeter, 350 mili, 1000 mili, ya, dan seterusnya. Untuk satuan jarak atau dimensi itu milimeter. Yang pertama diketahui dulu. P-nya 20 kW, ini dibuat watt. Kemudian N di sini putaran 150 rpm, rasio tarikan 2,5, ya sesuai dengan yang tertulis di atas ini. Jadi kita menggambarkan, pertama kali menggambar dulu pule A, pule B, ada bantalan C, bantalan D, jaraknya dan sebagainya. Kemudian di sini diketahui daya P 20 kW, putaran N, ada tangan selnya. Kemudian apalagi di sini T1 per T2 2,5, W beratnya B berarti sekian ini, ya, pulenya sekian beratnya. Kemudian tegangan gesernya. Kemudian di sini KM, KT. Nah, semuanya ini harus ditampilkan. Ya, diketahui di sini tampilkan karena data-data semua di sini itu ya dibutuhkan dalam perhitungan. Nah, WB ini berat untuk gear roda gigi sekian, WA beratnya pule, tegangan geser yang diizinkan to 63 megapascal, jadikan Newton per milimeter persegi, KM, KT-nya semua diameter-diameter ini dicantumkan. Karena data-data ini dibutuhkan dalam perhitungan. Langkah selanjutnya mulai melakukan perhitungan. Setiap ada daya, ada RPM, itu untuk mencari torsi. Nah, menggunakan rumus T sama dengan P kali K60 per 2πn. Ini rumus sudah baku. Ya. Satuannya hati-hati di sini, ya, Newton meter. Kemudian dijadikan Newton milimeter. Anda dalam melakukan perhitungan harus mencantumkan satuan. Kalau tidak mencantumkan satuan, itu poinnya saya kurangi. Ya. Karena tanpa menyebutkan satuan, kemungkinan besar bisa melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya, misalnya T1 dan T2 ini tarikan yang kencang. Kencang itu T1. T2 ini tarikan yang kendor, sisi yang kendor, nah, yang longgar. Kalau Anda melihat rantai sepeda motor, ya, yang atas itu kenceng, yang bawah itu longgar. Nah, seperti itu kira-kira. Pule juga seperti itu. Ketika torsi pada pule adalah sama seperti pada poros, semuanya sama. Ya,
pada titik A, pada titik B, sepanjang poros itu torsinya adalah sama. Ya, torsi antara C dan D di sini sama dengan titik D, sama dengan titik C, sama dengan titik A. Antara A dan C juga sama dengan titik D. Itu torsi sama. Kalau bending berbeda. Momen bending setiap titik-titik ini adalah berbeda. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa nilai T1 dan T2 ini persamaannya. Ini persamaan ya. Karena dia torsi, itu tarikan yang kencang T1 min T2 itu dikalikan jari-jari, itu ketemu dengan torsi. Sedangkan torsinya itu adalah ini. Kemudian dari sini akhirnya ketemu turun ya. Sementara T1 per T2 kan sama dengan 2,5. Nah, akhirnya perbandingan T1 kan sama dengan 2,5 T2. Nah, T1 di sini dieliminasi, dihilangkan, diganti dengan 2,5. Diganti dengan 2,5, akhirnya ketemu T1. T2-nya ketemu, T1-nya pun juga ketemu. Selanjutnya, beban vertikal, total beban vertikal ke bawah pada poros A. Ya, pada poros A. A pada pule tadi itu sama dengan T1 plus T2 plus WA. Maksudnya nah, di sini A kan yang besar di sini. Nah, jumlah gayanya itu T2 di sini plus T1. Itu kalau gaya, kalau torsi tadi lain. Torsi itu kurangi karena apa? Yang besar kan T1. T1 menyebabkan torsi ke kanan dikurangi dengan yang arahnya ke kiri. Nah, gitu. Terus kalikan dengan R gitu. Karena dia berlawanan arah. Kalau gaya ini kan dia persamaan gaya menjadi lain. Persamaan gaya ini dijumlahkan. T2 plus T1 ditambah dengan beratnya dari pule A tadi. Nah, pule A berapa? 2.700. Jadi dijumlah. Ya. Kalau keseimbangan gayanya atau beban vertikal ke bawah itu T1 plus T2 plus WA itu ketemu sekian. Asumsikan bahwa torsi pada roda gigi B adalah sama dengan pada poros. Oleh karena itu, gaya tangensial vertikal ke atas pada roda gigi B adalah ya di sini. Perhatikan baik-baik. Torsi itu sama dengan gaya kalikan jarak. Kalau dia roda gigi, itu torsi sama dengan gaya tangensial dikalikan jari-jarinya di sini. Kalau yang dicari adalah FT, berapa FT-nya, maka torsi dibagi dengan RB. Nah, torsinya itu tetap sama di sini. 1273 Newton meter atau pangkat 3 di sini Newton milimeter. Semua pakai sama. Seperti ini juga sama. Ya. Hingga ketemu gaya tangensial pada roda gigi. Selanjutnya, ketika berat roda gigi B itu WB sama dengan 900 Newton, itu arahnya ke bawah. Sementara ya beban vertikal ke atas pada poros B adalah jadi begini. WB sekarang perhatikan baik, jangan melihat yang lingkaran besar. Lingkaran kecil WB di sini itu gaya tangensialnya kan ke atas. Gaya tangensial dia ke atas. Sementara WB B di sini beratnya roda gigi ini itu ke bawah. Sehingga gaya tangensial di sini dikurangi dengan WB itu ketemunya kalau positif berarti dia ke atas. Kalau hasilnya negatif dia ke bawah. Begitu. Bisa dipahami ya, WB-nya ke bawah, sementara FT-nya ke atas. Kalau tadi yang A saja tadi, karena WA itu arahnya ke bawah, maka
total gaya vertikalnya itu ya semuanya ke bawah di sini. T2 plus WA plus T1. Sehingga total gaya vertikal pada poros B itu FT min WB. Hasilnya ternyata positif. Berarti ya arah gayanya itu adalah ke atas. Karena dia ke atas, maka di sini. Nah, digambarkan dia arahnya ke atas pada titik B tadi, arahnya ke atas. Sedangkan di titik A ini arahnya ke bawah. Ke bawah ini adalah penjumlahan dari T2 plus T1 plus WA, itu ke bawah semua. Kalau titik A ini ke bawah, maka gaya reaksi pada bantalan C di sini arahnya ke atas. Kenapa Pak ke atas? Karena di sini ke bawah yang sebelah kiri. Kalau dia ini ke bawah, ya akhirnya jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah, berarti poros ini tidak setimbang lagi. Bisa dipahami ya? Kemudian di titik D, titik B di sini dia gaya vertikalnya itu ke atas, maka RD-nya itu arahnya ke bawah. Lupa kenapa kok ke bawah? Karena kalau dia ke atas, maka batang ini akan bergerak ke atas. Kalau dia batang ini bergerak dari posisi di sini, maka dia tidak setimbang lagi. Kalau tidak setimbang, ya berarti tidak bisa diselesaikan kasus ini. Maka ini kan titik C sama D, memang poros ini berputar. Tetapi C sama D di sini kan dia tidak bergerak pindah-pindah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, kan gitu. Bisa dipahami? Nah, ini kesetimbangannya begitu. Sehingga ya setimbang poros ini dia diam tapi berputar gitu. Dan menerima beban-beban bending. Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Yang pertama, ya kita sekarang perhatikan di sini. Yang penting sudah tahu jaraknya di sini 250, ini 1000, di sini 350. Pertama, ambil momen terhadap D akan diperoleh, artinya persamaan kesetimbangan jumlah momen-momen di titik D itu sama dengan 0. Kemudian karena di titik D sama dengan 0, maka gaya di titik A di sini dikalikan dengan jarak dari A ke D. Itu berapa jarak A ke D? 250 tambah 1000. Jadi ketemu 1250. Nah, kalau ini arah momennya itu positif, berarti CCW dari sini terhadap A di sini membuat seolah-olah batang ini atau poros ini berputar ke sini. Seolah-olah artinya menyebabkan ya batang ini ditekuk ke bawah begitu loh. Kalau batangnya tetap aja, tapi menggambarkan seolah-olah dia ini mau bergerak CCW dari titik D di sini, referensinya titik D. Seolah-olah bergerak ke kiri atau CCW. Itu positif. Maka terhadap RC di sini karena dia cenderung referensi D di sini cenderung dia bergerak ke kanan atau searah dengan jarum jam, di sini kan menyebabkan batang ini kan ke sana. Nah, ini jangan dilihat lagi, sudah dilupakan ini. Yang dilihat itu C saja. Gaya pada RC di sini. Sehingga RC di sini negatif momennya. RC kalikan berapa jarak dari CD? Dari D ke C atau dari CD di sini jaraknya kan momen itu jarak dikalikan dengan gaya. Kalau yang tadi itu ya 7453 tadi dikalikan jaraknya AD. Jarak AD itu berapa? 250 plus 1000 sama dengan 1250. Sedangkan RC di sini jarak CD-nya berapa? 1000. Maka min RC kalikan 1000. Kemudian gaya lagi yang ada di titik B itu arahnya
ke atas menyebabkan kalau terhadap titik D di sini menyebabkan batang ini seolah-olah CJW. CJW tadi kan positif, maka di sini positif plus 2495 ini dikalikan dengan jarak DB berapa? Jarak DB 250 sehingga sama dengan 0. Terus ini diturunkan, diuraikan ke sini sehingga RC-nya ketemu. Di sini ketemu 10.200 Newton. RC-nya ketemu, mencari RD. Kalau mencari RD dengan persamaan keseimbangan gaya. Kalau yang atas ini persamaan keseimbangan momen, di sini persamaan keseimbangan gaya. Sigma F sama dengan 0. Ya dijumlah saja. Di sini 7453 ya, plus RC di sini sebentar. 7 yang ke atas dulu, ke atas. Ini 2495 plus RC sama dengan 7495 plus RD. Jadi yang ke bawah itu sama dengan ke atas. Kalau keseimbangannya gaya, yang ke atas itu positif, misalnya dari sini min 7495 plus RC min RD min plus 2495 sama dengan 0. Kalau kita langsung menjumlahkan cepet-cepetan, ya yang ke bawah dijumlahkan dengan yang ke bawah sama dengan ke atas dijumlahkan dengan yang ke atas, begitu. Itu persamaan keseimbangan gaya. Nah, momen bending pada A dan B itu adalah 0. Kenapa 0? Pokoknya momen bending pada ujung poros itu selalu sama dengan 0. Perhatikan baik-baik. Momen bending pada ujung ujung poros yaitu A dan ujung poros B di sini, titik B di sini itu sama dengan 0. Yang ada itu, yang ada jaraknya dengan ujung-ujung ini itu sama, ada nilainya. Persis di ujung di sini momennya 0 walaupun gayanya banyak. Kenapa di sini kan jaraknya dengan gaya ini kan 0. Titik di sini jarak dengan gaya di sini kan 0. Maka walaupun di sini ada gaya yang besar, kalau dikalikan dengan 0 kan sama dengan 0. Momen itu kan jarak dikalikan gaya. Ya, kalau di sini sama dengan kalau di sini momen di titik D, momen di titik D ini ya jaraknya dari D ke B di sini dikalikan dengan gaya di sini. Kemudian momen di titik C, ya jarak dari gaya di sini dikalikan jarak AC di sini dikalikan dengan gaya ini. Momen di titik A, ya jarak dari A ke A di sini A ke A di sini dengan gaya ini kan 0 dikalikan dengan 7495 ini ya sama dengan 0. Dikalikan dengan gaya sebesar apapun 1 triliun Newton, momen di titik A di sini ya sama dengan 0 karena 0 dikalikan 1 triliun tetap 0. Nah, ini mahasiswa hampir mencapai 80% salah kalau sudah menginjak ke momen. Padahal sudah saya ulang berkali-kali, momen pada ujung poros sama dengan 0. Sampai hari kiamat ya, itu sama dengan 0. Nah, ini biar diulang-ulang. Kemudian momen di titik C tadi sudah jelas. Di titik C itu gaya pada A dikalikan dengan jaraknya 250 kan ini. D juga begitu. Jarak jarak dari B ke D dikalikan dengan gaya vertikal ke atas tadi sama ini. Nah, mana yang besar ini? Yang besar adalah momen di titik C, momen bending titik C yaitu 1863 kali 93 Newton milimeter. Ini yang dipakai untuk perhitungan ya yang kita pilih. Maka yang dipilih itu adalah yang maksimum. Ya, yang maksimum porosnya itu. Nah, sehingga momen yang dipilih itu momen di titik C sekian. Kemudian momen torsi ekuivalen kita pakai karena diketahui itu adalah tegangan geser. Di sini yang diketahui itu adalah tegangan geser. Di sini yang diketahui adalah tegangan geser. Ya. Maka yang dipakai teori adalah teori tegangan geser maksimum. Ya, ini
Kalau tegangan geser, apa yang tegangan geser? Ya torsi. Sehingga pakai rumus torsi ekuivalen. Kenapa nggak pakai momen bending ekuivalen, Pak? Ya karena tadi yang diketahui itu tegangan geser. Kalau yang diketahui tegangan bending, maka di sini momen bending ekuivalen. Kalau diketahui dua-duanya, Pak, ya silahkan pilih salah satu. Gitu. Sehingga rumus ini TE sama dengan KM kalikan M kuadrat plus KT kalikan T kuadrat ini diakarkan. KM-nya tadi sama dengan 2, KT-nya 1,5, M-nya diambilkan yang maksimum ini, torsinya ya torsi yang tadi itu cuma satu torsi itu, nggak ada dua dalam satu poros itu. Kecuali porosnya itu 2, jumlah porosnya. Kalau poros 1 ya torsinya cuma 1. Di sembarang titik sama saja dia nilainya. Nah, selanjutnya maka diameter poros dicari dengan rumus ini. Ini adalah TE sama dengan rumus yang ini. Pi per 16. Kalau tegangan bending pi per 32 kalikan sigma. Kalau pakai torsi di sini sudah ada semua di atas itu rumusnya. Sehingga diameter poros ketemu 69,6 dibulatkan kurang lebih 70 mm. Nah, kemudian poros itu juga sebenarnya menerima beban aksial juga. Aksial itu ya beban yang arahnya sama dengan arah daripada poros. Kalau beban bending dan torsi tadi itu, ya bending itu gaya radialnya yang cenderung membengkokkan poros, ya gaya radial. Nah, kalau aksial itu gaya yang lurus dengan searah dengan poros. Ya. Nah, ini sebenarnya selalu ada. Cuman karena ini termasuk rumit, ya maka mahasiswa saya minta untuk belajar saja. Ya, seandainya saya ajarkan pun nanti pasti akan saya keluarkan. Kalau saya keluarkan mahasiswa pasti tidak bisa. Nah, yang seperti ini saja tuh, yang sederhana seperti ini tuh loh. Itu mahasiswa itu loh banyak yang tidak bisa. Padahal sederhana ini. Nah, ini tugas ya. Tugas latihan 1, kemudian latihan 2 dan latihan 3 dikumpulkan ya, nanti ya, saya umumkan lewat WhatsApp. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.